Halo, di video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS khusus untuk penelitian eksperimen. Nah, sebelum saya memulai, langkah baiknya kamu klik tombol subscribe, terus share video ini dan like. Oke, pertama yang kamu butuhkan dalam mengolah data eksperimen yaitu menggunakan SPSS. Di sini kamu harus tahu dulu bahwa untuk eksperimen kamu bisa menggunakan uji ANOVA one way. Nah, di video kali ini saya akan meng-share bagaimana cara mengolah data menggunakan uji ANOVA one way. Ingat ya, datanya adalah data eksperimen. Nah, pertama kita siapkan dulu SPSS-nya. Jangan lupa buka aplikasi SPSS yang seperti tertera di sini. Saya menggunakan SPSS 21. Jadi teman-teman bisa menggunakan SPSS apa aja. Nah, yang kedua, siapkan data hasil eksperimennya. Contoh ini adalah data hasil eksperimennya. Di sini ada kelompok. Kalau ini adalah kelompok pengulangan, yang saya blok ini adalah kelompok pengulangan. Ini adalah datanya, dan ini adalah di bawah ini adalah rata-ratanya. Dan ini adalah keterangan di setiap kelompok tadi. Nah, kalau datanya udah seperti ini, nah teman-teman tinggal mengurutkan data-datanya aja. K1 itu apa, K2 itu apa, K3 apa, dan K5 itu ada apa. Di sini contohnya ini di sini ada sekitar 30 sampel yang saya gunakan. Kalau nggak salah ya. Nah, oke, lanjut aja. Udah siapin datanya dan buka SPSS-nya. Pertama yang teman-teman lakukan adalah buka aplikasi SPSS-nya, lalu klik ini variable view. Nah, isi nama kelompok. Di kolom ini isi namanya adalah kelompok. Tulis kelompok. Lalu di value-nya ini ada value, teman-teman isi sesuai yang ada di sini tadi. K1 itu apa? K1 itu maksudnya yang ini tadi ya, ini itu apa? K1 ini adalah nama kelompoknya. K1 itu adalah kelompok yang obes, K2 itu adalah kelompok yang tidak obes ditambah obat, dan kelompok 3 ini kelompok 3 ditambah obes ditambah ekstrak. Jadi ini penelitiannya tentang jumlah suatu sel sperma terhadap pemberian ekstrak. Ini contoh aja ya. Nah, oke. Berarti di dalam statistiknya kita tulis 1 itu sebagai coding value-nya, labelnya adalah K1 tadi. K1 itu labelnya atau misalnya di sini kita kasih K1 aja ya, teman-teman. Kasih satu label. Terus ini kasih obes. Add, jangan lupa add. Lalu keduanya apa? Lihat lagi, kedua itu adalah tidak obes ditambah obat 30 mili. 2 tidak obes ditambah obat 30 mili. Nah, lalu yang ketiga obes ditambah ekstrak 15 mili. Kasih value-nya 3, obes ditambah ekstrak ya. Ekstrak 15 mili. Add lagi. Lalu kelompok yang kelima itu keempat ya, obes ditambah ekstrak 30 mili. Tulis di sini 4, terus obes, kelompok tikus yang obes maksudnya, ditambah ekstraknya 30 mili ya. Nah, yang kelima ekstraknya itu digunakan di sini contohnya 60. Berarti tahan di sini 5. Terus tambahin di sini obes tambah 60 mili ya, teman-teman. Oke. Salah ya. Kamu add, jangan lupa add dulu ya. Add dulu baru oke. Nah, setelah itu di sini kamu ganti aja nih, teman-teman. Kamu kasih di sini satu tadi sesuai coding yang tadi ya. Ini kelompok yang kedua. Ini kelompok yang ketiga. Ini sebagai codingnya ya, teman-teman. Terus ini kelompok yang keempat. Ini kelompok yang kelima. Nah, udah, setelah kamu buat coding seperti ini,
lalu buka SPSS-nya lagi, dan di kolom kedua masih di variable view, kamu buat di sini tulisannya data jumlah ya, atau terserah namanya apa, bisa ini data jumlah sel atau misalnya kamu jumlah apapun, pokoknya di sini tambahin data. Nah, lalu klik data view-nya teman-teman. Nah, data view-nya seperti ini. Oh iya, satu lagi yang perlu teman-teman ketahui bahwa di sini tidak boleh menggunakan spasi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan garis bawah. Data jumlah sel ya teman-teman, seperti ini. Oke, setelah itu, nah di sini ada 2 kelompok dan data. Nah, kelompok ini tadi teman-teman tinggal copy nih, yang ini. Set, copy di SPSS-nya. Nanti munculnya otomatis teman-teman. Ini copy, terus pastikan di sini. Nah, udah nih, udah pasti kan. Lalu setelah itu klik ini tadi, datanya tadi. Set, pastikan di sini di jumlah datanya. Ada 6 data kan? Nah, begitu juga kelompok yang kedua. Pastiin ini. Supaya cara aman kalian bisa hapus sih. Oke, di sini pastiin, terus ambil datanya lagi. BTW ini rata-rata ya teman-teman, kalau teman-teman bingung. Nah, itu copy paste di sini. Jadi sini kita harus sabar-sabar. Emang ada cara cepat, cuma di sini saya menjelaskan cara yang paling supaya teman-teman itu tahu. Ya. Ini yang ketiga, berarti ini di copy. Nah, begitu juga data yang keempat. Copy codingnya. Ini adalah kodenya. Ini adalah datanya. Sorry. Terakhir, data yang kelima. Kalian bisa copy di sini. Berarti di sini saya menggunakan ada 30 tikus ya teman-teman. 30 tikus, ada 5 kelompok. 30 pengulangan, maksud satu kelompok itu ada 6 tikus dengan 6 kali pengulangan, itu maksudnya ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan saya akan sharing, atau misalnya saya akan jelasin bagaimana cara dari olah SPSS. Oke, semoga saya punya waktu ya teman-teman. Kalau kalian misalnya mau saya untuk membahasnya, kalian bisa komen di bawah apa tentang SPSS yang perlu dibahas. Oke? Nah, udah. Ini datanya udah komplit teman-teman. Ada 30 data, 30 tikus. Di sini ada kelompoknya, obes, dan ini berurut ya teman-teman. Usahakan teman-teman itu berurut datanya karena akan gampang dalam melakukan uji analisisnya. Terus ini ada jumlah datanya, jumlah selnya atau data dari setiap kelompok. Oke, setelah itu untuk ANOVA One Way teman-teman harus ada 2 hal yang teman-teman ketahui. Pertama, untuk ANOVA One Way kita harus melakukan uji yang namanya uji normalitas dulu. Normalitas. Nah, setelah melakukan uji normalitas, kita lakukan uji satu lagi, ujinya itu adalah uji homogenitas. Nah, setelah itu setelah ini memenuhi syarat, nah dikatakan datanya normalitas jika lebih dari 0, teman-teman harus tahu ya, lebih dari 0, maaf di sini nggak bisa. Ya, sorry. Nah, pokoknya teman-teman dalam melakukan uji ANOVA One Way itu kita harus ada 2 syarat yang terpenuhi. Oke, saya tulis ini ya syaratnya. Syarat ANOVA itu pertama, satu uji normalitas dengan p-value-nya itu lebih dari 0,05. Dan kedua ujinya adalah uji homogenitas.
homogenitas dengan p-value-nya lebih dari 0,0